Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 pada hari ini akan menjelaskan tentang pembelahan sel mitosis. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan nama saya Arnoldo Setiawan. Nama saya Giafran Koroni Darian Purba. Nama saya Cecilia Trisa Enji. Nama saya Brigita Fidian Kalista. Nama saya Karina Kitatan. Nama saya Juan. Selamat menyaksikan. Sel bereproduksi dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel bertanggung jawab atas banyak hal. Beberapa contohnya adalah pertumbuhan kita dan ada juga penyembuhan luka. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yang pertama mitosis dan yang kedua meiosis. Tetapi pada hari ini akan hanya menjelaskan mitosis. Jadi mitosis adalah pembelahan sel di mana pembelahan sel menghasilkan dua buah sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama atau identik. Jika ada yang tidak tahu, kromosom berasal dari butir-butir kromatin di dalam inti yang menebalkan membentuk benang-benang yang disebut kromosom. Kita akan masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut benang spindal. Di tahap pembelahan sel ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari dua kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki dua kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Pada metafase terdapat beberapa ciri khas, yaitu di atas ada centrosom. Lalu kita buat garis imajiner di tengah, di mana kromosom berada sejajar di tengah-tengah atau sering dibilang bidang ekuator. Pada metafase, kromosom letaknya tersebar pada bidang pembelahan. Kromatid berhadapan satu sama lain jika dilihat dari satu sisi, tetapi jika dilihat dari kutub tampak berbentuk seperti bintang. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang anafase. Jadi pada anafase, kromatid yang berderet di bilang pembelahan itu akan digerakkan ke kutubnya masing-masing. Karena kromatid itu digerakkan ke kutubnya masing-masing, energi yang digunakan pada fase ini besar juga. Kromatid pada fase ini saling menegas satu sama lain dan mulai menjauhi bidang pembelahan. Nah, bidang pembelahan ini namanya bidang ekuator ya. Jadi kalau misalnya kita lihat lewat mikroskop, tiap-tiap belahan tuh ada bagian yang menggenting dan kurang menyerap warna. Namanya itu sentromer atau kinetokor. Dan setiap kromosom berbeda letak sentromernya. Perbedaan letak sentromer ini digunakan untuk menggolongkan kromosom. Pada tahap telofase ini akan terbentuk membran nukleus. Selain membran nukleus terbentuk, pada tahap telofase ini dia akan kromatid berubah menjadi yang namanya kromatin. Jadi nanti akan terbentuk kromatin lagi pada tahap telofase. Kemudian ntar jadi yang namanya sitokinesis. Nah, di mana sitokinesis itu adalah nanti terjadi pembelahan sitoplasma. Nah, pada tahap telofase ini pada sel akhirnya pada sentrosomnya itu dia akan menghilang kembali. Jadi sehingga terbentuk oleh dua sel anak-anak. Jadi ini pada bagian ini terjadi sitokinesis. Penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.